tanya ini yang ngajarin siapa? Aku mau ngobrol sama yang namanya Salsi mana? Nah, ini dia. Boleh WHM enggak? Salsi. Namanya Sasi atau Salsi? Sasi. Oh, nggak Sasi. pakai L. Kita boleh minta mic buat ngobrol? Sasi. Ya. Sasi usianya berapa, cantik? Kamu umur berapa, sayang? Umurnya? 4 tahun nih. Kayaknya dikasih mic nggak ngefek juga ya, ngomongnya bisik-bisik. Sasi, kamu udah berapa lama sih belajar balet? Udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Agak tekor ya umurnya ya. Kalau 5. Tapi aku mau nanya, kamu belajar balet karena suka atau karena disuruh mama? Disuruh mama. Ya nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu niatnya. Disuruh mama, tatapannya sambil menatap ibunya, takut dikasih kode. Tenang, Om yang dijagain. Ayo jawab. Tapi kamu suka nggak balet? Kamu suka balet nggak, sayang? Suka. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk tangan buat adik-adik di sini. Makasih ya, sayang ya. Terima kasih, dadah. Dadah. Terima kasih. Masalahnya berat banget nih bocah kayaknya. Ya. Tapi yang nama Bapak nggak boleh gitu. Dia kan malu dilihat banyak orang, banyak wajah Emang banyak baru. anak-anak yang kalau di depan keramaian cenderung diam. Tapi gini, tadi kita mendengar sebuah jawaban jujur ya. Kamu itu mau balet disuruh mama atau mau sendiri? Disuruh mama. Ada 2 pemikiran yang muncul. Apa? 1, ibunya maksa. 2, atau memang sebagai orang tua kita memang harus mengarahkan anak. Karena kalau enggak, anak nggak mungkin di usia 4 tahun Toto punya inisiatif pengen belajar balet, pengen belajar piano, pengen belajar macem-macem. Betul. Tapi kalau dalam kondisi muka atau wajah anak itu ketika melakukan sesuatu itu tertekan, pilihannya ada 2. Dia melakukan itu karena dipaksa sama mamanya atau papanya, atau yang kedua, papa mamanya memaksa dia untuk melakukan itu. Sama dong Pak intinya Pak. Gimana sih? Ya buktinya karena mukanya tertekan. Nah sekarang gini, makanya kita sebagai orang tua, bagaimana sih batasan kita tahu ini anak memang untuk kebaikan, atau jangan-jangan kita memang terlalu memaksa anak tidak sesuai dengan porsi umurnya. Alika sendiri, lu lesin berbagai macam 1 doang. Oh 1 doang? Itu lebih ke masalah finansial sih Pak, soalnya nggak punya duit buat Ya udah kalau gitu. Langsung saja kita akan mengundang bintang tamu. Bintang tamu saya ini sudah menyekolahkan anaknya dari umur 8 bulan. Hebat. Katanya 8 bulan sudah sekolah. Yes. Langsung saja kita panggilkan siapa, Wendy? Ada Arjeti, Bilbira dan juga anak-anaknya. Silakan. Ayo. Banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, keren-kerennya. Banyak banget anaknya. Apa kabar? Baik, Kang Salim. Apa kabar sayang? Apa kabar? Sehat? Sehat. Aduh, alhamdulillah. Halo. Ini emang kalau emaknya model beda ya dandanannya ya, keren-keren ya. Ini aku mau nanya dulu nih, kamu kepikir pakai shawl di situ, siapa yang pakai ini? Mama. Enggak, dia juga sebenarnya lagi seneng. Anakku yang ini, Masya Allah, agak sedikit, ya nak ya. Anaknya nggak ini bang, beda sama Dimas, anaknya lebih perform ini. Kalau ini ke ibunya pemalu. Oh iya benar, ibunya pemalu banget ya pemalunya ya. Bener lagi bukan. Coba kenalin dulu nama anak-anak atau mau memperkenalkan diri sendiri. Namanya siapa sayang? Bagas. Dimas. Gendis. Tapi emang kelihatan ya dari penilaian awal kayaknya memang Dimas yang lebih wah. Tuh dari tadi cengar-cengir senyum, sedangkan Bagas yang kayak malu-malu kuis. Kalau Dimas usianya berapa sih? 9 bulan. 9 tahun. Oh, 9 tahun. Bapak pinter banget ya 9 bulan segede gini. Nanya Dimasnya dulu boleh ya? Boleh dong. Dimas usia 9 tahun. Nah kalau tadi kan adik-adiknya usianya kira-kira berapa ya? 4 tahun lah ya. Sudah belajar balet dan segala macam. Kalau Dimas sendiri? Iya, pertama kali bukan disuruh ya, ikutan les A-I-U-E-O tuh kapan? Les A-I-U-E-O tuh les yang apa? bisa aja kan, karena banyak les piano lah. Oh, ini Mas les balet.
futsal, Masa balet? Ya, siapa tahu. taekwondo. Kamu? Kelas 5. Umur 5 kalau nggak salah. Udah umur 5 tahun. Pertama kali ikut les apa? Itu matematika kumon. Oh, matematika kan Matematika. pelajaran. Kalau di luar pelajaran? Itu taekwondo. Taekwondo. Pas kelas 2. Kelas 2. Kelas 1. Kelas 2 apa kelas 1 nih? Kelas 1. Kelas 1, oke. Itu karena kamu pengen, karena ngeliat temen, atau karena dari panggilnya apa? Papa, mama, atau? Ibu, bapak, tapi diganti mereka jadi IBBP. IBBP? Ya, IBBP itu karena mau kamu untuk ikut taekwondo atau kamu sendiri? Karena pas itu lihat film Karate Kid, tapi hari ini taekwondo aja. Tapi berarti karena ngeliat film akhirnya mau, jadi keinginan anak Ya, sendiri ya? sama bagus ibu dong. juga. Oke, sekarang aku mau nanya sama Ibi. Berarti kita sekarang manggilnya Ibi ya? Ibu, Iya, ibu dipanggilnya Ibi. Ini tadi kan aku sempat ngomong ke pemirsa kalau dari usia 8 bulan itu anak-anak udah mulai disekolahkan. Sekolah, alhamdulillah. Semuanya. Semuanya. Bagas, dulu sekolahnya sekolah bermain aja ya, karena memang pada saat itu kan khawatirnya gini, aku nggak punya lingkungan. Kalau dulu aku kecil mungkin buka rumah, tetangga sudah banyak anak-anak. Kalau sekarang kan susah ya, jadi buat mereka bisa berkomunikasi dan melihat, oh ternyata ada anak-anak seusia aku ya, gitu loh. Jadi hanya sekedar adaptasi, sosialisasi. Semuanya. Semuanya, 8 bulan, 8 bulan. semuanya. Oh, berarti memang alasannya seperti itu ya? Iya. Maksudnya, berarti ya wajar juga sih, karena kan mungkin kita ngomongin kalau masalah terbentur dengan namanya tempat tinggal, terus nggak ada teman bermain, pada akhirnya lebih bersosialisasi. Memang terjadi dengan anakku juga seperti itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang pertimbangan orang tua kenapa anak dimasukin sekolah cepat karena pengen ngincar sosialisasinya biar mereka bergaul. Biar mereka tahu bahwa ada anak-anak seusia mereka dan mereka bisa bermain gitu loh. Kalau di rumah kan mainnya sama ibunya, bapaknya, sama neneknya, kakeknya gitu loh. Tapi mungkin berarti kata-kata sekolah agak kurang tepat kali ya, karena begitu dengar bermain mungkin ya. Nah, karena begitu dengar 8 bulan disekolahin, bayangan orang-orang tuh kayak Serem amat. iya, gitu serem ya. amat. Bukannya harusnya mereka tetap bermain-main. Betul. Nah ini nih pada saat kita mengajak di sekolahnya juga seminggu sekali kok, pada saat cuma itu hari seminggu Sabtu sekali. atau Minggu kita pilih. Sekali sekolah juga cuma 45 menit gitu ya. Dan di sekolah juga diajarkan untuk sama-sama temennya ada kayak kain, mereka pegang di ujung-ujung, terus kemudian mereka nutup dirinya, terus mereka berarti lepas. memang lebih bermain ya? Bermain. Oh, oke. Bermain untuk motorik kasar, motorik halusnya itu biar bisa ada apa ya, adaptasi gitu nih. Oke. Nah, Bagas sendiri inget nggak? Ya nggak inget tau usia 8 bulan. Tapi kamu Ini sendiri nanya kalau jawab sendiri, kalau tadi Dimas itu mulai ngeles dari umur 5 tahun. Kalau Bagas inget nggak? Kamu sekarang umur berapa? 10. Kamu ngeles apa aja? Di umur 10 ini? Umur 10. Dari kecil, Taekwondo, futsal. Udah itu aja. basket. Enggak. Yang zaman dulu kan? Oh, Maksud jadi dia dari kecil, ya, tapi dari umur 5 tahun sampai sekarang les apa aja yang sudah kakak ikutin maksudnya gitu sih? Taekwondo sama futsal. Taekwondo sama futsal, futsal. berenang dulu sempet ya? Iya, berenang. Berenang, terus drum, Iya, drum. ngaji, Ngaji. terus kumon, Iya, bahasa matematika Inggris. lagi, bahasa Inggris. Banyak ya? Pertanyaannya waktu mainnya kapan ya? Nah, itu nanti kita akan jawab ya, Ya. pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Terus? You can feel the lines start to tremble, washing. Kalau untuk sekolah, saya sudah dari 6 bulan. 4 tahun. Play school dulu dari umur 1,5 tahun. Umur 2 tahun. 3 tahun. Dari 6 bulan saya sudah sekolahkan untuk fokus ke motorik kasar.
Jadi tuh biar dia sosialisasi gitu. Saya masukin dia ke sekolah, tapi nggak saya tuntut dia untuk gimana ya, serius ke sekolah. Yang penting buat saya bersosialisasi. Les itu tidak menjurus ke seni, dia lebih ke sempoa. Kalau untuk les, karena anak saya kebetulan fokusnya itu kurang, jadi saya lebih ke ini menggambar, karena itu bagus banget untuk melatih anak untuk fokus. Ya, les ngaji, bahasa Inggris gitu-gitu. Anak saya mau disekolahin aja paling TK, itu masuk TK, nggak masuk lesan. Ini buat pemirsa basa-basi yang baru aja nonton, yuk di sini kita belajar sebagai orang tua. Kita tahu katanya sekarang tuh persaingan udah beda kayak zaman dulu, era globalisasi, semuanya nanti akan bersaing. Makanya kenapa sedini mungkin kita harus mempersiapkan anak kita supaya nanti siap. Tapi, nggak ada tapinya. Kadang-kadang sebagai orang tua kita malah kebablasan, terlalu mikir mempersiapkan anak kita tempat supaya nanti besarnya dia menjadi kuat, tapi malah kehilangan masa kecilnya. Anak-anak itu identik dengan bermain. Tadi mungkin sebelum iklan Bagas sempat bilang ada 7 macam les, tapi jangan salah ya, itu 7 les itu nggak dilakukan secara sekaligus ya Bagas ya. Enggak lah. Tapi yang sekarang kamu tekunin yang mana? Dari les apa, Nak? Yang sekarang masih jalan? Udah enggak. Oh udah enggak. Basket ini? Enggak. Basket? Ibunya malah bingung kan? Kamu bukannya les basket? Ya? Les basket ya, sayang? Iya, makanya. Apa les basket? Les Oh basket. ada les basket, cuman itu Cuman aja. memang mulai start hari ini nanti dia kan udah kelas 6, jadi memang dia udah minta untuk ekstrakurikuler dan les-lesnya itu diberhentikan dulu karena dia pengen fokus untuk bimbingan belajar ya sayang ya. Mungkin nanti dia udah mulai start untuk les-les untuk lebih ke ujian nasional. Lebih ke pelajaran berarti ya tapi fokusnya ya. Sabtu Minggu dia tetap minta untuk basket gitu. Oh oke. Cuman itu aja. Nah, tapi Bagas, kalau dari sekian banyak les yang kamu ikuti, kamu tetap bisa bermain kan kemarin-kemarin? Iya lah. Oke, apa yang membuat kamu merasa aku seneng sama les ini, aku nggak seneng sama les ini karena apa sih? Misalkan kamu suka main basket karena apa? Karena rame. Kalau kayak Bagas, kalau kayak Dimas kan tadi sempat ngobrol nih. Seru. Dia kan taekwondoan sekarang, masih taekwondoan. Kasih gayanya dikit tuh. Gimana sih taekwondo? Udah enggak nih, udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Kenapa? Nggak apa-apa, tapi pengen ikut lagi, dia Pengen masuk ikut ke lagi. angklung. Oh, Jadi memang kalau les itu kan kita tidak memaksakan. Kalau tadi Cici nanyain siapa yang meminta mereka untuk les, apakah anak-anaknya atau orang tuanya. Anak-anak kan mereka belum tahu ya sayang ya mau kemana mereka. Jadi kita misal arahkan. Kemarin taekwondo, Dimas bilang, Ibi aku jangan taekwondo dulu, aku ganti dengan basket. Terus sekarang mau masuk les di satu ini, dia minta ke itu TBA diganti kemana? Apa origami? Ya kayak gitu-gitu. Jadi dia sebetulnya pada saat les itu sendiri kalau memang mereka tidak nyaman, mereka bisa kasih tahu ibunya. Tapi juga kita melihat karena apanya, apakah karena dia pengen bermain atau karena ada teman atau apa yang sesuatu alasan yang masuk akal baru boleh kita ganti. Kalau enggak enaknya kayak misalnya aku mau ganti ini, Ibi jangan sayang kan udah mulai di sini ya. Ya nggak ya? Sayang loh mas. Sayang loh mas. Gitu. Betul. Kadang-kadang gini ya, ketika tadi kan aku ngelihat kalau Mbak Zeti ini memang kalau memang anaknya katakanlah mungkin dia bosen setelah menjalankan sekian bulan. Kalau Dimas mungkin tipe yang ini. Kalau kakak ini tipe orang yang kayak ibunya manut. Jadi disuruh les ya manut aja gitu. Jadi tapi tahu dia protes dari mana kalau memang dia manut-manut aja? Dia anaknya kayaknya gampang untuk adaptasi ya gitu. Jadi segala sesuatu tuh dia nikmatin. Dia bukan tipe yang kayak aku dulu kecil juga gitu ya, sama ibu dilesin ini itu. Mungkin kecil kita kesel, tapi pada saat gede untungnya ibuku memaksakan karena akhirnya kita jadi disiplin. Jadi senang sibuk gitu loh. Belajar untuk beradaptasi walaupun mungkin dengan perasaan tidak nyaman, gimana caranya kita bisa menjalani itu. Mungkin aku tipe yang kalau misalnya masuk sekolah baru itu ada deg-degan, wah besok temanku siapa. Kalau Dimas tipe yang anaknya yang Ibi besok aku mau masuk sekolah baru, aku punya teman-teman baru gitu loh. Jadi beda-beda. Kalau Gendis anak yang dia seneng tapi dia perlu waktu dulu dan dia anak itu lebih ada sentuhan. Jadi nggak bisa dikatakan Gendis harus masuk ya. Terus masuk ya nak ya gitu. Jadi dia tipe yang kayak gitu. Oh ya ampun.
Ini ya emang ya 3 anak dengan 3 karakter yang berbeda dan kita harus tahu pendekatannya seperti apa ya. Bener. Karena kalau kayak dulu anak disamain gua semua satu yang cowok santai. santai. Sekolah santai. Nah ini pagi ini terjadi drama yang luar biasa karena begitu gua udah janji sebenarnya, ini sedikit sharing nih ibu-ibu. Sudah janji misalkan minggu ini akan konsen untuk nganterin sekolah pagi-pagi. Oke. Minggu lalu tiba-tiba anak yang Audi yang cewek 4 tahun pulang sekolah udah teriak, "Ayah kenapa nggak nganterin kakak sekolah?" Oke. Ajak ngobrol baik-baik. Mulai Senin ya nak. Nah ternyata tadi kesiangan ibu-ibu. Bapak. Maaf ya gitu. Kesiangan saya dibangunin karena apa? Tiba-tiba anak saya sudah ada di pinggir tempat tidur dan nangis. Dan bilang sama ibunya kalau nggak mau sekolah, Audi nggak mau sekolah kalau nggak diantar sama saya. Jadi begitu saya bangun, oh ya nak, ya sekolah. Langsung berempat berangkat ya. Nah, luar biasa. tapi benang Dan merah bapaknya nggak sempet mandi. Nggak sempet mandi, Itu nggak sempet contoh yang ngapa-ngapain. tidak baik gitu. Apa? Tapi daripada telat. Nah, daripada anaknya telat. Tapi ya ini nih, maksudnya kalau misalkan tadi dari cerita Wendy juga, dari mana sih kita tahu kapan kita memang harus, yaudah anak mau apa kita Ya, turutin, ya. sama apa yang anak harus tahu nggak bisa. Kamu harus les, nggak bisa. Kamu harus sekolah sendiri, ayah capek. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, tapi sekarang nih saya ada seorang bintang tamu. Kalau ini ibu muda jatuhnya, anaknya sudah 2 tapi, dan dia memutuskan untuk menyekolahkan anaknya dari umur 2,5 tahun. Siapakah dia? Langsung kita sambut Hesti Purwadinata. Selamat datang. Hai, terima kasih sudah naik ojek ke sini karena jalanan macet banget. Luar biasa macetnya. Silakan. Saya duduk di mana? Sebentar, Mbak Zeti kan bawa anaknya 3, mau pinjam 1 nggak? Jangan, Saya masih on the way soalnya. Kena macet ya, Nek? Ini macet, soalnya tadi saya naik Dia ngojek sendiri, anaknya Oh, ditinggal. anaknya belum ada. Ini penyewaan nih. Cuma agak gede sih, agak tua sih. Oh iya, agak kecil. Jadi anak sekarang posisi di mana nih? di mobil, entah di mana, saya nggak bawa handphone. Yaudah. Tapi percaya lah ya, Ada omanya lagi sama Oh, ada omanya. Jangan sampai tukang ojeknya disuruh berhenti, anak lo ngojek ya, Mak. Bukan ya? Yang ditinggal di mobil itu 2,5 tahun ya? 2,5 tahun sekarang lagi ngurus skripsi sih. Oh ya Allah, bohong Luar banget ya. biasa. Tapi gue pengen nanya deh, tadi kan lo Gara-gara naik mulai ojek sekolahin kali. anak umur 2,5 tahun. Iya, yang kecil ya 2,5 tahun. Yang besar? Toddler. Yang besar juga dari kelas bermain sih udah mulai sosialisasi aja, main-main aja Nah, di lagi-lagi sekolah. alasan pertimbangannya adalah sosialisasi. Benar. Emang maksudnya, tapi pernah ngerasa nggak kalau sebenarnya kan walaupun cuman bermain, tapi kan berarti ada jadwal yang harus dia tepatin. Misalkan pagi-pagi harus dibangunin. Kalau dia lagi cranky, tetap harus sekolah. Oh enggak, gue mau boles. Oh, lu santai? Gue santai. Jadi? Aku nggak mau sekolah, ya udah nggak usah. Orang masih kecil ini. Beneran? Iya. Jadi kalau misalnya umur udah santai bro. Jadi Iya, 45 tahun kalau udah mulai TK, mungkin kalau mulai SD aku sih mikirinnya ya udah nanti harus agak strict. Tapi gimana dengan pola pikir, justru kalau dari kecil dibiasain, dia bisa tawar-menawar, nanti sampai gede kebablasan. Jangan tawar-menawar, emang kita harus tawar-menawar, harus ada komunikasi. Jadi harus ada peraturan-peraturan yang kita kerjasama satu sama lain. Anak juga tahu. Jadi kalau misalnya, aku misalnya bikin peraturan, abang besok misalnya besok jam 7 kamu main ini. Aku nggak mau, aku maunya gini. Jadi kita tawar-menawar dulu memang. Kalau enggak, dia cuma ngerasa disuruh di satu pihak doang. Ini kalau misalkan ada tawar-menawar sama ibu dan anak, pertanyaannya satu, lu tinggal di mall? Enggak. Jadi saya sudah siapin karet. Ada karet 1, karet 2. Nah ini bener kata Cipa nih. Kadang-kadang kalau misalkan gua pribadi ya, pengen ngasih kebebasan seperti lo. Karena waktunya bermain. Karena Kalau harus gitu sekolah ya. ya silakan, kalau mau sekolah, kalau enggak. Tapi di satu sisi kadang ada yang membuat gua berpikir akhirnya, kalau misalkan dibiarkan anak kita mengikuti kemauan anak itu, akhirnya menjadi sia-sia ketika kita menyekolahkan dia untuk hal disiplin sih Tapi sebenarnya. maksud aku sih gini, kalau disiplin udah pasti harus ada. Oke. Dari orang tua harus punya ketegasan sendiri. Cuman anak ini kan masih dalam proses bermain gitu, masih dalam tahap bermain. Anak aku masih yang paling gede 4 tahun. Sekarang aja kalau dia memang merasa nyaman di sekolahannya, dia akan terus datang karena ini masih sekolah bermain gitu. Bukan kewajiban untuk belajar segala macam. Kayak tadi pagi kalau si abang yang besar, dia pagi-pagi jam 7 udah siap-siap karena sebenarnya dia masuk sekolah tuh 8:30. Terus aku tanya kan, 8:30, kemarin kan dia nanya, kamu kan dia selalu pengen jadi leader, ketua kelas Oke, gitu. Ibu, ini kayaknya ceritanya panjang ya, panjang, Ibu ya. panjang. Gimana kalau kita lanjutkan nanti, Oh Ibu, iya, ya? udah. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi.
Ini apa? Nih. Ini A. Nih. Ba. Iya, bentar. Sahabat-sahabat sih yang baru aja nonton, kita lagi ngobrolin soal gimana sih sebenarnya pola didik anak yang bagus supaya anak nggak tumbuhnya terlalu cepat. Ini tumbuh terlalu cepat bukan dalam artian fisik ya, tapi lebih ke mental. Mental, dewasa sebelum waktunya. Betul. Tapi itu sebetulnya bukan pola didik anak yang baik atau yang bagus. Kembali lagi bagaimana orang tua sih, karena anak-anak itu kan tanggung jawab orang tua masing-masing. Jadi Iya, kita tidak benar. bisa melihat. Mungkin Cici tipe orang yang punya planning untuk anak-anak. Hesti mungkin juga tipe orang yang santai karena memang anak-anak nggak perlu dibebani. Positif ya sayangnya, tergantung kembali lagi orang tuanya masing-masing dan ya. tergantung mungkin karakter anaknya seperti Betul, apa. betul. Kalau tadi aku ngeliat di sini perbedaan antar dua bintang tamu saya ya. Kalau misalkan Mbak Zeti itu terlihat untuk anak-anak itu lebih diarahkan. Iya, iya. Misalkan dari usia 8 bulan udah dimasukin tempat bermain, kemudian mereka harus melakukan aktivitas. Sedangkan kalau Hesti ya elah santai aja, ntar aja ini masih umur 4 tahun juga, ntar aja ada umurnya yang mereka bisa disuruh-suruh Iya, seperti iya. itu. Iya, iya. Nah sekarang kalau kita flashback nih, dulu pola didik orang tua Mbak Zeti seperti apa? Kalau ibu itu tipe orang yang sangat disiplin, tipe orang yang sangat keras, tipe orang yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anaknya gitu loh. Dan ayah itu tipe orang yang Hesti jadi sempat ngomong gini, aku tuh nyesel loh, kenapa waktu kecil gue nggak les piano. Aku juga dulu ngebayang gini, kenapa ya waktu kecil aku tidak dibolehkan ayahku untuk berenang. Sampai sekarang akhirnya aku nggak bisa berenang gitu loh. Makanya sekarang ini aku bilang ke anak-anak, sayang, kalau ibu sekarang minta kamu untuk ini, itu untuk kepentingan nanti kamu ke depannya, bukan untuk ibu gitu loh. Karena dulu kecil kalau aku boleh berenang sama ibuku, sama ayahku mungkin sekarang udah jadikan pesut kali ya. Udah jago berenang gitu. Ibu nggak boleh berenang, jadikan pesut repot juga. Alhamdulillah saya sudah dapat pinjaman anak, tapi yang ini pendiam. Bisa Ini anak ibu beneran ya? Anak ibu. Ibu stres ya Bu ya? Kayaknya otaknya ketinggalan tadi pas lagi naik ojek. Ketinggalan di helm kayaknya. Iya benar. Nah, lain kali jangan naik ojek kalau lagi buru-buru ya, Bu. Ini bukan pinjaman ya, Say? Bukan, ini hasil kemaluan. Ganteng banget sih saya. tahun umurnya. Namanya siapa? Namanya siapa, Nak? No comment ya. Dia lagi sibuk ngunyah jadi jangan diajak ngobrol. Oke. Jadi Mbak Arzeti karena berkaca dari pola didik orang tua yang zaman dulu, itu pun dari orang tua udah lebih banyak kamu harus gini diarahkan. Dan juga bukan itu juga dengan pengalaman aku sekarang ini, dengan kehidupan kita di dalam dunia entertainment yang berkenalan dengan banyak orang, karakter, sifat, dan lain-lainnya. Ternyata yang bisa kita fight itu adalah diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kemampuan kita, dengan talenta kita. Artinya kita harus multi talenta gitu. Artinya semua itu kalau bisa kita pahami, kita dalami gitu loh. Karena nggak ada ruginya juga kok gitu loh. Paling ruginya apa sih? Waktu tidur kita tidur juga bisa ada waktu kok. Pada saat selesai aktivitas kita bisa istirahat, bisa main juga bisa kok. Sayang pada saat di sekolah juga. Kakak kadang-kadang kalau hari Jumat, Ibi aku ke rumah temanku ya, jemputnya agak sorean. Iya sayang, Ibi nggak pernah ngelarang ya Nak ya. Jadi aku sendiri juga pernah Waktu itu kemarin marah-marahin kakak. Karena Oh. pada saat dia main ke rumah teman tidak laporan sama ibu, setelah sampai di rumahnya Mas Syafiq baru bilang ibu aku udah di rumah Mas Syafiq gitu. Mestinya kan sebelum berangkat harus laporan ibu dulu. Jadi Abah, Pak Dudung nggak kaget nyarinya di mana gitu. Kalau nggak kan anak-anak di mana ya Bu? Nah aku juga bingung sementara Itu di adalah kantor, klarifikasi dari ibu ya, kenapa? Tapi yang namanya ibu pasti adalah kita menegur anak dan tujuannya pasti selalu baik. Oke, kalau Hesti tadi kita sempat ngobrol juga, kalau orang tua lo memang tipe yang santai ya dari dulu ya? Iya sih, mungkin anaknya ada 7 lagi waktu itu ya. Dan lu anak ke? Anak ketiga. Aku juga 7 sayang. 7 bersaudara Anak ya. kelima, Iya, terus tapi emang nggak harus les ini, terserah diserahin ke anaknya. Kalau aku mau ini, aku mau ini. Wah, waktu itu memang masih santai lah ya. Dari Hesti sendiri sebenarnya memang kalau masih kecil kita ngomongin flashback pengen Ayu justru. Jadi waktu itu sempet nanya kan aku ke saudara aku yang guru les piano juga. Jadi aku bilang aku pengen anakku setidaknya bisa mainin alat musik gitu kan. Terus udah gitu sekalian ajarin gue juga gitu. Boleh ya. Terus umur berapa? Regas waktu itu umurnya 3 tahun 4 tahun. Ntar aja ya tunggu sampai 5 tahun kan. Ya udah aku masih waiting gitu, masih tunggu itu. Tapi aku juga masih tanya sama anaknya, kamu mau nggak? Dia sih bilang mau gitu.
Nah, ini pada saat ini dia tanya mau nggak mau, tapi pada saat ngejalanin kemudian dia minta berhenti, takutnya seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua, apakah kita harus ngajarin dia loh? Kan konsekuensi, kan kamu yang bilang mau. Tadi Mbak Seti sempat bilang, nggak ada pola didik yang salah atau benar. Ini tergantung cocok-cocokan, tergantung sifat anaknya seperti apa. Tapi sebenarnya benang merahnya seperti apa sih supaya kita tidak salah lah sebagai orang tua? Langsung saja kita akan panggilkan ahlinya. Ini dia Ajeng Raffiando, beliau seorang psikolog. Hai Mbak Ajeng. Selamat datang kembali. Iya, apa kabar? Kangen banget nih. Udah lama nggak kesini ya Bu ya? Silakan. Hai, halo. Nah, kita langsung aja nih Mbak Ajeng. Ini kan sebenarnya kenapa kita nanya soal... Jangan minder dong, sayang. Di sini perempuan semua. Di sini aja. Udah nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Bapak pikir naik bus ambil apa di belakang? Nggak, udah biar ngobrol juga lebih seru. Mbak Ajeng, kita nih sekarang, tadi kenapa sih kita nanya soal nih anak les apa, mulai berapa disekolahin? Karena kita pengen tahu nih sebenarnya orang tua itu kan pasti ingin mempersiapkan anak. Tadi seperti Mbak Zeti juga bilang, apalagi untuk ya biar dia banyak talenta, siap untuk di dunia yang sebenarnya nanti suatu saat bisa bersosialisasi dengan baik juga ya dari kecil. Betul. Nah sekarang nih kita cuma pengen tahu nih sebagai orang tua tuh benang merahnya, atau bukan benang merah sih, tapi Pak, saya mau nutupin ini Pak. Benang merahnya seperti apa? Kenapa terjadi sindroma growing up too fast ini ya? Nah, karena ternyata kalau kita terlalu memupuk anak kita, terlalu mempersiapkan anak kita sedini mungkin, itu jadinya malah bukan anaknya kokoh, tapi malah anaknya jadi terlalu cepat dewasa seperti itu. Matang semu istilahnya Ada istilahnya matang semu. Iya, jadi kalau ada psikolog David Elkin mengatakan bahwa memang anak-anak yang Harriet Child Syndrome, di mana mereka dipaksa atau dikondisikan untuk belajar lebih cepat, kemudian selalu semuanya terjadwal. Anak-anak kita zaman sekarang biasanya pulang sekolah sudah jam 1, ada yang jam 3, ada yang jam 4, kemudian setelah itu pulang masih les ini, les itu, udah kayak orang kerja kan? Nanti sampai rumah sudah jam 7 malam, masih ada PR kadang-kadang. Ya udah, berarti apa yang terjadi? Anak-anak kehilangan waktu bermain, sementara dunia anak adalah dunia bermain di mana mereka bebas mengekspresikan dirinya. Usia berapa sih Mbak? Batasannya, artinya masa bermainnya anak-anak itu sampai usia berapa sih? Masa bermain anak-anak seharusnya sampai usia 12 tahun harusnya tetap bermain loh. Ini kategori main tuh yang kayak mereka kan justru banyak kadang-kadang ibu dulu ini main terus kerjanya nggak pernah belajar. Padahal bukan kerja ya, main orang tua fokusnya terhadap bahwa harus ada pencapaian, ada achievement, harus ada prestasi, harus ada produktivitas. Padahal itu kan sindroma orang kerja ya, bukan bahwa anak-anak dituntut untuk seperti itu. Mereka butuh waktu untuk rileks, buat tenang, nyaman dengan dirinya, bisa bermain sesuai apa yang mereka mau, bukan misalnya les apa sih sebetulnya yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Dan kalaupun mereka melakukan hal tersebut, sampai sejauh mana mereka memang dalam untuk mendapatkan les tadi. Cuman kadang-kadang saya gini nih, bingungnya kayak misalnya kita ngomongin anak yang udah SD ya, biasa kalau SD itu memang lebih penuh dengan les-les. Kalau kita lihat memang ternyata secara pelajaran, oh nih anaknya ibu lemah nih, misalkan yang biasa apa sih matematika, atau mungkin les eksak lah ya. Tapi si anak ini memang nggak mau, cuman masalahnya kalau nggak dikasih les tambahan, ini anaknya nggak bisa. Nah kita sebagai orang tua mesti gimana nih? Bukankah itu untuk kebaikan anak? Jangan dijawab dulu. Karena Wendy akan joget sekarang. Silakan Wendy. Joget. Kita akan kembali dan segera mendapatkan jawabannya, tetap di Basa Basi, Bahasana Basi nih. Tahukah pemirsa, tak hanya sekedar pintar, anak ini bahkan dianggap sebagai anak yang jenius. Kemampuan apa aja sih yang dimiliki Einstein cilik berikut ini? Vitaly Nasev, bocah asal Ukraina ini telah menjadi dosen untuk mata kuliah sejarah saat masih berusia 9 tahun. Menakjubkan bukan? Sejak balita, Vitaly gemar membaca ensiklopedia, buku mengenai sejarah maupun geografi. Hussein Tabatabai, bocah jenius yang satu ini memiliki kemampuan menghafal Al-Quran. Pada usia 2 tahun, ia sudah hafal 30 juz, dan pada usia 7 tahun, Hussein mendapat gelar doktor dari Hijaz College Islamic University. Siapa yang tidak bangga ya punya anak seperti ini?
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Arkit Jaswal berhasil melakukan pembedahan pada seorang gadis saat berusia 7 tahun. Arkit diterima di Universitas Kedokteran pada usia 11 tahun. Bocah asal India ini tercatat sebagai dokter yang paling muda di dunia, hingga akhirnya Arkit mendapat julukan anak terpandai di dunia. Jonas Sowandito, bocah asal Indonesia ini menjadi perbincangan publik negeri kangguru Australia. Di umurnya yang baru 11 tahun, Jonas sudah lulus SMA dengan nilai ujian nyaris sempurna. Selepas lulus SMA, Jonas ingin segera lanjut kuliah bidang kedokteran. Nah, begitulah kehebatan para Einstein cilik versi basa-basi. Lucu ya kalau kata anak-anak nyanyi ya. Oh iya ya. Ini 11-12 nih antara lucu sama agak-agak miris ya. Nah, kalau saya karena waktu itu juga tiba-tiba saya dikirimin video anak saya berdua, yang cewek sama cowok itu dub smashan, dan lagunya adalah Sakitnya Tuh di Sini. Dengan ekspresi anak saya yang cewek yang itu kayak bapak banget tapi ya kayak Wendy banget ya. Dia ngeliat lu kali. Nah, ini lagi-lagi ada dua pandangan. Kalau kita tanya ibu-ibu yang ada di sini dulu deh, ngeliat anak kecil nyanyi seperti itu, rasanya kalau nyanyi yang mana dulu nih seperti itu? Yang tadi yang nyanyi oke. Atau mungkin juga nggak bisa disalahkan anaknya juga. Kita juga sebagai orang dewasa tidak memberikan tontonan yang bagi mereka untuk dijadikan contoh gitu loh. Mungkin salah kita juga ya. Kalau kita memberikan contoh untuk anak-anak bahwa dengan usia mereka harus melakukan ini, insya Allah mereka akan mengikuti itu. Ini mungkin karena di rumah juga terbiasa untuk membiasakan mereka seperti itu, jadi mereka mencontoh gitu. Tapi peniru yang ulung anaknya soalnya. Itu dia. Juga pernah nih abangnya tiba-tiba sakitnya tuh di sini, kalau nggak di mama mau pergi kemana? Mau pergi ke Jonggol, tahu dari mana? Kayak gitu, mama mau pergi ke Jonggol. Ke Jonggol. Tapi saya nggak pernah ngajarin, cuma berarti aku kurang pengawasan. Tapi kalau masih batas, ya sedikit-sedikit. Tapi kan ada orang tua yang mikir, lebay banget sih, kan dia cuma nyanyi lagu gitu doang. Nah, lucu gitu ya. Iya kan lucu. Ada yang malah seneng lihat anaknya begitu, lucu banget ya anaknya gitu. Kok bisa begitu, ada loh. Jadi itu masalah atau enggak sebenarnya ketika seorang anak menyanyikan lagu dewasa kemudian bergoyang-goyang? Buat kita orang tua mungkin tuh lucu. Sebetulnya menurut saya masalah. Dalam artian bisa jadi orang tua telah teledor untuk melakukan pengawasan dan pembatasan konten. Dalam hal ini termasuk lagu-lagu, kemudian film, atau apapun yang ditonton oleh anak kita, sehingga membuat anak meniru hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan di usianya. Yang salah itu kita, artinya. Iya. Walaupun mungkin dia nirunya lagu Beyonce yang All Single Ladies, itu tetap sesuai. Oke. Alika nggak boleh gitu lagi ya. Alika malu. Alika gitu. Karena dia nonton film Chipmunk dan di situ ada All Single Ladies dan akhirnya dia ngikutin. Terus kalau ngomong gitu dong. Ya kalau ngikutin filmnya Alvina Chipmunk, nah ini Mbak Ajeng, tolong dijelasin dong. Nih, gambar yang ada di plasma. Nah, kita lihat bahwa anak-anak di zaman sekarang sebetulnya punya jam bermain itu sangat sedikit, bahkan bisa dibilang 8 jam kurang dibanding anak zaman dulu yang zaman dulu bisa tapi mainnya banyak sih, becekan, main golf,
taman, ya. Sekarang kan udah pasti dilarang-larang. Gadget ya mainannya. Naik pohon, gitu kan. Kalau zaman dulu itu kan ngumpet aja sampai di got. Aku ingat banget tuh, aku dulu sampai ngumpet sampai masuk-masuk ke got gitu kan. Explore ya. Ya, padahal yang namanya anak-anak tentunya membutuhkan waktu untuk mengembangkan kreativitasnya, kemudian kemampuan motoriknya yang biasanya di zaman sekarang akan sangat kurang karena orang tua biasanya membatasi anak untuk keluar rumah. Iya benar. Semua kegiatannya indoor, yang outdoor tuh, jangan deh nanti kamu di jalan ada yang nyulik lagi. Benar. Belum ketabrak mobil. Iya. Gak kayak zaman dulu, Mama. Juga saya tanam nih GPS di sini nih. Buset ibu. Agak serem ya Bu ya. Terus bahas. Iya, kemudian bagaimana anak mengasah dan diberikan kesempatan untuk mengasah kekuatan emosionalnya. Dalam hal ini adalah bagaimana orang tua sudah memberikan waktu tidak untuk anak misalnya bersosialisasi juga dengan teman-temannya, nggak hanya di rumah aja semua. Oke. Dan ini adalah manajemen waktu yang ideal untuk anak. Ideal. Ya. Sebetulnya 8 jam belajar tuh hanya untuk anak usianya sebetulnya sudah di atas SD ya. Ini untuk SMP ya? Iya, SMP. Tapi kalau anak SD biasanya paling lama sekitar 4 sampai 6 jam. Untuk belajar? Iya. Kayaknya sekolah sekarang 4 jam juga belum pulang, Mbak Aji. Iya, saya. Bahkan anaknya dapat PR. Iya, temennya anak saya yang usia 4 tahun, anak saya cerita biasanya mereka cuma seminggu 2 kali 3 kali, tiba-tiba harus setiap hari. Dan santai aja Bu, begitu ngantuk ya tidur. Iya sih, harus ada tidur karena malam mereka ngerjain PR, terus pagi-pagi harus udah ada. Makanya kalau misalnya saya kalau misalnya PR pas di sekolah, PR kamu mana? Nggak ada. Kan PR pekerjaan rumah, harusnya di rumah aja. Jadi nggak usah dibawa ke sekolah ya, biar di rumah aja ya. Nah, tapi ini ada lawan anak-anak susah sekarang. Itu candaan. Tapi di sini ada satu yang menarik loh. Harusnya anak-anak itu kalau misalkan usia SD belajar hanya 4 sampai 6 jam. Sedangkan ini SMP. Kalau les itu masuk di belajar atau di lain-lain? Itu masuk di belajar. Masuk di belajar. Ini berarti yang salah emang pola pendidikan kita atau orang tuanya atau gimana? Nanti kita bakal bahas lagi ya Wendy ya. Iya nih, saya makin bingung nih antara main atau kasih belajar biar kedepannya lebih pintar lagi. Tetap dibahas-bahas ya. Kalau belajar kayak mereka Perkembangan teknologi semakin canggih. Demikian juga dengan gaya hidup anak muda saat ini yang semakin dinamis. Nah, ini dia perbedaan anak zaman dulu dan zaman sekarang versi basa-basi. Permainan anak-anak. Zaman dulu, anak kecil lebih suka bermain petak umpet, kejar-kejaran, ular tangga, gasing, dan main lumpur di sawah. Tapi, anak zaman sekarang akan bermain PlayStation, Xbox, smartphone, dan gadget lainnya. Lagu anak-anak. Anak zaman dulu pintar menyanyikan lagu anak-anak, Bintang Kecil, Balonku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Lihat kebunku, pelangi-pelangi, sampai naik kereta api. Tapi anak zaman sekarang lebih memilih menyanyikan lagu percintaan. Wah, miris sekali ya pemirsa. Kalau soal makanan, anak zaman dulu kalau lapar itu makan, dan sebelum makan akan berdoa dulu. Tapi anak zaman sekarang kalau lapar itu update status dan posting foto dulu. Jadi bagaimana menurut pemirsa? Ingin mengikuti tren masa kini atau malah dibilang ketinggalan zaman? Oke, ini kita sekarang udah di penghujung acara. Kalau gitu langsung saja dari Mbak Ajeng akan kayak memberikan satu kesimpulan akhir lah supaya pemirsa juga ngerti poinnya kenapa sih anak itu jangan sampai terlalu banyak kegiatan sampai akhirnya mereka matang semu. Iya. Karena matang semu itu dampaknya juga nggak bagus ya Mbak ya? Nggak bagus. Nanti kelihatannya pas dewasa. Ya, mungkin di saat sekarang belum terlihat dampaknya yang negatif. Tapi biasanya anak-anak yang matang semu, walaupun misalnya secara akademis oke banget, prestasi di bidang keterampilan bagus, bisa jadi karena dia matang semu, di mana kematangan emosionalnya tidak terasa dengan baik, dia akan mengalami gangguan ketika dia sudah cukup dewasa. Misalnya bisa cuek aja dengan lingkungan sekitar, kemudian ya hanya peduli dengan hal-hal yang dia
dia mau saja. Kemudian keterampilan dia untuk berinteraksi dengan orang lain tidak baik, tidak terasa. Sebentar, tatap mata mama. Tuh anaknya emang udah ngantuk dari tadi nih, ngomong aja nih orang gede nih bikin ngantuk. Jadi batasan kita sebagai orang tua ketika kita tahu untuk kita sendiri biar oke ini too much nih buat anak nih kayaknya. Terutama ketika anak sudah menimbulkan gejala-gejala stres. Apa misalkan misalnya mulai mogok sekolah, mulai nggak mau aku hari ini nggak mau les ini deh, nggak mau ini deh gitu. Itu warning ya? Itu warning bahwa bisa jadi anak sudah tidak merasa nyaman dengan apa yang selama ini dituntut oleh orang tuanya. Oke. Yaudah. Kalau gitu karena durasi kita sudah selesai. Terima kasih buat semua bintang tamu ya. Nih, Pak. Baca. Ya. Kita akan mulai besok jam 10 pagi dan ada satu quote yang akan kita bacakan. Silakan Cipan. Kita punya waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak kecil hanya memiliki masa kecil satu kali saja. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok nih. Basa-basi, bahasa basi nih, bye. Jangan kemana-mana.